Film diawali di sebuah pulau terpencil, sebuah penjara yang diperuntukkan untuk para penjahat kelas kakap. Di mana semua napi yang dikirim ke pulau ini, adalah para napi yang dihukum penjara seumur hidup, dari berbagai negara termasuk Indonesia. Pada hari itu seorang ibu dan anaknya yang masih kecil, mereka dikejar oleh sekelompok napi brutal. Di sini sang ibu berupaya keras menghadang mereka, demi menyelamatkan anak perempuannya itu yang bernama Jin. Sampai meskipun sebagian besar dari mereka berhasil si ibu bantai, namun karena kalah jumlah mereka pun akhirnya berhasil ditangkap. Namun saat mereka berdua akan dibawa, tiba-tiba muncullah seorang napi bernama Kim, yang baru saja sampai di pulau itu. Dan diberitahu kalau Kim ini adalah seorang mantan Interpol, yang harus dipenjara seumur hidup karena membunuh keluarga bos mafia. Lalu tanpa sepatah kata pun dan dengan keadaan yang masih terikat, Kim langsung menghabisi mereka semua dengan cara yang sangat gagah. Ada pendatang baru. Setelah berhasil menghabisi para napi brutal itu, Kim pun langsung menginterogasi seorang napi yang masih hidup. Di sana Kim bertanya terkait keberadaan seorang pria bernama Kunso, namun karena si napi ini tidak mau menjawab, inilah yang dilakukan oleh Kim. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan Kunso, seorang napi yang dicari oleh Kim. Di mana Kunso ini adalah mantan ketua mafia yang paling ditakuti, dan merupakan penguasa tertinggi di pulau penjara tersebut. Beralih ke Kim, yang sudah terlepas dari belenggu tali yang mengikatnya berkat bantuan dari Jin. Kemudian Jin mengajak Kim ke markas persembunyian mereka, sembari Kim yang memboyong ibu Jin karena masih tidak sadarkan diri. Lalu sesampainya di tempat persembunyian tersebut, ternyata tempat itu dihuni sekelompok napi yang juga takut dengan kebrutalan kelompok Kunso. Di mana kelompok napi ini dipimpin oleh seorang pria bernama Bauri, yang langsung mengusir Kim karena mengira kalau Kim adalah anak buah Kunso yang menyamar. Namun saat itu Jin menjelaskan kalau Kim adalah napi baru, yang menolong ia dan ibunya dari kebrutalan kelompok Kunso. Pada malam harinya ketika Bauri mengomeli Jin, Kim bertanya kepada Bauri tentang di mana keberadaan markas Kunso. Bauri yang mendengar pertanyaan tersebut, ia pun terlihat sedikit terkejut, lalu malah balik bertanya apa alasan Kim ingin mengetahui markas Kunso. Namun saat itu Kim hanya diam tak menjawab sepatah kata pun, lalu dengan segera ia pergi dari sana. Hingga terungkap kalau Kim ini ternyata mempunyai dendam kepada Kunso, orang yang telah menghabisi anak dan istrinya beberapa tahun yang lalu. Tak lama dari itu terlihat Bauri yang menghampiri Kim, untuk menasehati kalau Kim tidak usah sok jago di pulau ini. Bauri juga mengatakan kalau mengalahkan dirinya saja Kim belum tentu mampu, apalagi melawan Kunso yang sangat sadas. Sementara Kim yang menanggapi perkataan dari Bauri, inilah yang dilakukannya. Di balik itu terlihat ibu Jin yaitu Mali, yang akhirnya sudah siuman dari pingsannya yang cukup lama. Namun di sana Mali malah langsung menodongkan senjatanya kepada Kim, dengan alasan ia amat sangat membenci Kim. Hingga terungkap kalau ternyata saat masih menjadi agen Interpol, Kimlah yang telah mengirim Mali dan suaminya untuk menjalani masa hukuman di pulau tersebut. Yang padahal di waktu itu Mali sedang mengandung Jin anaknya, di mana kehamilannya itu tidak diketahui oleh pemerintah di sana. Dan diketahui juga kalau Mali dan suaminya adalah pembunuh bayaran profesional yang sangat berbahaya di negaranya. Kemudian Kim menjelaskan kalau ia akan meninggalkan tempat itu, asalkan Mali mau mengatakan di mana letak markas Kunso. Karena diketahui kalau Malilah yang hanya mengetahuinya, dan Mali langsung mengatakan kalau markas Kunso berada di samping gunung berapi di tengah hutan. Sampai setelah Kim yang sudah mendapatkan informasi itu, ia pun secara langsung bergerak untuk menuju ke sana. Setelah berjalan cukup jauh, Kim dikejutkan dengan kemunculan Jin yang terkena perangkap di tengah hutan. Ternyata, Jin diam-diam mengikuti Kim tanpa sepengetahuan sang ibu, dan ia mengatakan kalau ia tahu jalan pintas menuju ke gunung berapi itu. Hingga setelah mendengar itu akhirnya Kim pun mau melepaskan Jin, lalu mengizinkannya untuk ikut bersamanya untuk mencari markas Kunso. Saat di tengah perjalanan Jin menjelaskan, bahwa ia juga berniat balas dendam kepada Kunso, orang yang telah membunuh ayahnya 5 tahun lalu. Dan diberitahu kalau ayah Jin ini dulunya adalah seorang pembunuh bayaran, namun ia memilih bertobat dan menjalani hidup damai dengan para napi di sana.
Namun pada suatu hari ketika Kunso tiba di pulau tersebut, dengan sadas Kunso menghabisi ayah jin beserta dengan para pengikutnya. Dan sejak saat itu juga Kunso menjadi satu-satunya penguasa, yang paling ditakuti oleh semua penghuni di pulau penjara tersebut. Di balik itu ketika Mali sedang bersama Bauri, tiba-tiba ia mendapat kabar kalau Jin telah menghilang, dan kemungkinan Jin ikut dengan Kim. Lalu saat di tengah perjalanan Kim dan Jin melihat beberapa orang dari kelompok Bauri, yang baru saja dihajar oleh kelompok Kunso. Sementara Kim seketika saja ia harus terdiam, setelah melihat sebuah boneka yang mirip dengan boneka milik almarhum anaknya. Setelah tersadar dari lamunannya, kini Kim menyadari kalau Jin baru saja diculik oleh 2 orang dari kelompok Kunso. Lalu Kim pun langsung mengikuti mereka, hingga menuntunnya masuk ke dalam sebuah gedung terbengkalai. Di mana gedung tersebut adalah tempat yang digunakan Kunso untuk mengurung semua napi yang menentang perintahnya. Setelah meratakan mereka, Kim langsung melangkah ke gedung nomor 2, dan ia kembali harus berhadapan dengan puluhan anak buah Kunso yang lain. Lalu setelah dari sana Kim masuk ke gedung nomor 3, yang ternyata disinilah mereka menawan Jin. Setelah itu Kim menyuruh Jin untuk segera kembali ke pemukiman, sementara dirinya akan melanjutkan pencarian seorang diri. Namun ketika Kim akan meninggalkan tempat itu, seorang musuh yang masih selamat berusaha menyerang Kim dari arah belakang. Ternyata yang memanah tadi adalah Mali dan kelompoknya, yang mendatangi wilayah ini untuk mencari Jin. Lalu di sana Kim mengatakan kalau Jin baru saja pergi dari tempat itu, karena ia sudah menyuruhnya untuk kembali ke pemukiman. Hingga setelah mengetahui hal itu kelompok Mali pun langsung melepaskan para tawanan, dan akan dibawa ke pemukiman mereka. Namun di sana terlihat juga seorang anak buah Kunso, yang selamat dan langsung kembali ke markas untuk melaporkan kejadian tadi kepada Kunso. Di mana si anak buah ini mengadu perihal seorang pria yang mendatangi markas, dan membantai sebagian besar anggotanya dengan sangat sadas. Di sana si anak buah juga mengatakan, kalau sepertinya orang itu sengaja datang untuk mencari keberadaan Kunso sekarang. Mendengar hal itu Kunso langsung teringat dengan Kim, seorang agen Interpol yang keluarganya telah ia habisi beberapa tahun yang lalu. Kunso juga sudah paham betul seperti apa kebrutalan Kim, dan bahkan Kim jugalah yang telah membuat mukanya cacat. Sampai karena itulah kini Kunso pun menugaskan semua anggota terbaiknya, untuk segera menghabisi Kim sebelum ia menginjakkan kaki ke markasnya. Di balik itu terlihat Jin yang disergap oleh kelompok pemanah, yang tidak lain mereka adalah anak buah Kunso. Namun ketika mereka akan menghabisi Jin, terlihat Kim yang muncul dan menyelamatkannya tepat waktu. Lalu Kim berusaha membawa Jin bersembunyi ke dalam sebuah ruangan, meski pada akhirnya sebuah panah beracun harus mengenai punggung Kim. Namun beruntung terlihat Mali yang gerak cepat, lalu secara langsung membantai semua anak buah Kunso dengan senjata yang sama yaitu busur panah. Sampai pada akhirnya kelompok pemanah ini berhasil ditumbangkan, dan Mali merasa sangat lega karena mengetahui kalau Jin baik-baik saja. Namun sayang Kim yang terkena panah beracun ia harus sekarat, sehingga Mali harus segera melakukan pertolongan pertama sebelum terlambat. Tak berselang lama ketika Bauri dan kelompoknya sampai, ia langsung memerintahkan Mali dan Jin untuk segera pergi, karena pasukan Kunso sedang mengarah ke tempat itu. Namun di sana Jin memohon agar kelompoknya tidak meninggalkan Kim, mengingat keadaan Kim yang sekarang sangatlah tidak berdaya. Sampai meskipun pada awalnya mereka tidak mau, namun karena Jin terus memohon akhirnya mereka setuju untuk membopong Kim ke pemukiman. Kemudian Bauri menyuruh sebagian anak buahnya, untuk melarikan diri dari arah belakang. Sementara dirinya sendiri, ia akan mencoba mengalihkan perhatian para pasukan Kunso yang bengis itu.
Namun pada akhirnya Bauri dan satu rekannya berhasil meloloskan diri, tetapi sayangnya mereka berdua terkendala bahasa. Dimana kalau Bauri adalah orang Korea, sedangkan rekannya itu adalah orang Indonesia. Semua akan baik-baik saja. Hingga setelah itu saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Bauri malah terkena jebakan. Lalu dalam kondisi itu Bauri meminta rekannya untuk segera pergi, tetapi karena rekannya tidak paham maksud ucapan Bauri, akhirnya ia pun juga ikut terkena perangkap. Sementara itu, Kim yang telah sampai ke pemukiman, ia pun segera ditangani oleh seorang tabib profesional yang ada di sana. Namun di balik itu ternyata Bauri dan rekannya berhasil ditangkap oleh kelompok Kunso, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Yong. Dan di sana, Yong menugaskan anak buahnya untuk menghabisi teman Bauri, sementara Bauri sendiri akan mereka lepaskan. Keesokan paginya setelah Bauri sampai ke pemukiman, ternyata Yong sengaja melepaskan Bauri agar menuntun mereka ke tempat persembunyian Kim. Lalu setelah sampai di sana Yong pun langsung bertanya, tentang di mana keberadaan Kim sekarang. Namun saat itu tidak ada satupun dari mereka yang mau buka mulut, hingga membuat Yong emosi dan menyuruh semua anak buahnya untuk membantai mereka semua. Sampai pada akhirnya sebagian besar kelompok Bauri harus tewas, dan Kim ia masih tidak sadarkan diri karena panah beracun itu. Sementara Bauri yang melihat kalau Yong akan menghabisi Mali, ia pun mencoba menolong namun sayang Bauri sendirilah yang harus tewas. Di waktu yang sama Kim akhirnya sadar, dan meski belum begitu pulih Kim langsung turun tangan menghadapi Yong dan kelompoknya. Setelah berhasil membantai mereka semua, kini Kim harus berhadapan dengan Yong, dan satu lagi rekannya yang sangat tangguh. Sampai pada akhirnya Kim yang gagah pun dapat menghabisi mereka, dengan cara yang amat sangat sadas. Dan kini yang tersisa di pemukiman itu hanyalah Kim dan Jin, sementara yang lainnya mereka tewas bergelimpangan. Lalu tanpa membuang waktu Kim langsung mengarah ke markas Kunso, karena sekarang Kim bukan hanya menuntut balas atas kematian keluarganya, tetapi juga untuk kematian kelompok Bauri. Sesampainya di markas itu Kim yang gagah dan sangat murka, ia langsung membantai semua anak buah Kunso yang masih tersisa. Hingga pada akhirnya Kim dan Kunso pun berhadapan langsung, hingga duel sengit pun terjadi di sana. Sampai pada akhirnya Kim pun berhasil menghabisi Kunso, sehingga dendam lama yang dipendam Kim sudah terbalaskan. Dan sekarang, yang tersisa di pulau itu hanya tinggal 3 orang saja, yaitu Kim beserta dengan Jin dan Mali. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.